Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini yang sudah puasa ke-16 ya, menuju 17 ya. Ya, seperti itu. Saya harap semuanya tetap semangat dan tetap bisa melaksanakan lokakarya meskipun dalam kondisi luring seperti itu. Dalam kondisi daring, mohon maaf ya. Sebelum acara dimulai, sebelum lokakarya ini dimulai, mohon bantuannya supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mohon bantuannya Bapak Jati bisa dipimpin doa bersama. Nggih, matur nuwun Bu Kamila atas kesempatan. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat buat kita. Doa mulai. Doa selesai. Bu Oke, terima Mila, kasih monggo. Bapak. Ya, terima kasih Pak Jati atas pimpinan doanya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon izin ya Bapak Ibu, tetap semangat ya. Saya izin share screen untuk kegiatan lokakarya ketiga ini. Bapak Ibu, mohon dicek apakah tampilan dari slide paparan saya terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita masuk ke dalam lokakarya ketiga dengan kondisi berpuasa dan dalam daring ya, seperti itu ya. Untuk lokakarya ketiga di sini kita akan membahas tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah dipelajari dalam LMS sebelumnya seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal saya karena ini sudah lokakarya ketiga, tetapi saya ingatkan kembali nggih, kalau saya di sini adalah Kamila Lisa dari SDN Peturungan Kidul 02 Semarang. Oke. Nah, tujuan yang akan kita capai dalam lokakarya ketiga ini adalah CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, usulan kesepakatan kelas. Ya, ini usulan kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu di sini bisa mungkin menambahkan atau mengurangi barangkali ada yang tidak sepakat. Yang pertama adalah raise your hand apabila mau bertanya atau mungkin izin ke belakang atau mungkin menyampaikan pendapat seperti itu. Kemudian mute apabila ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat, yang lain mohon untuk mute seperti itu. Kemudian mohon untuk mengaktifkan kamera apabila memang tidak ada kendala, namun kalau ada kendala mohon bisa disampaikan kendala tersebut. Kemudian kita bisa ini adalah mindfulness, kita konsentrasi penuh bahwa hari ini kita adalah lokakarya ketiga secara daring supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya apabila ada pesan khusus atau mungkin catatan khusus bisa panjenengan kirim ke chat. Dan poin-poin penting bisa panjenengan catat di buku Bapak Ibu sendiri dan tentunya dengan durasi yang sudah ditetapkan supaya kita mulai tepat waktu dan selesai tepat waktu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, pertama saya awali dengan pertanyaan pemantik soal nomor 1 nih, pertanyaan nomor 1 ini. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini mohon izin saya beri link Jamboard, silakan panjenengan bisa diisi di sana. Ya, silakan mulai diisi Bapak Ibu. Seperti itu. Coba ini saya lihat dulu. Oke. Slide 1 ya Bapak Ibu. Apakah ada kendala dalam pengisian Bapak Ibu? Mohon maaf. Diisi dengan ini nggih. Apa namanya? Stick note. Nah, ini ada Bapak Malik
Ini saya izin rapikan nggih. Oke, Bapak Selamat juga sudah mulai mengisi. Baik Bapak Ibu, karena kita durasinya sangat terbatas. Baik Bapak Malik, mungkin bisa open mic, bisa menyampaikan tentang pendapatnya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak, monggo. Oke, itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu mengakomodir gaya belajar siswa. Jadi mungkin ada siswa yang tesnya itu di video, ada yang di suara, atau mungkin langsung ada yang pengen praktek, itu kita akomodir. Oh begitu. Terima kasih sekali pendapat dari Pak Malik yang sangat luar biasa. Saya garis poin di sini adalah tentang setiap anak memiliki passion, begitu nggih Bapak? Oke. Mungkin pendapat yang kedua dari Ibu Nita ini. Coba Bu Nita bisa open mic menjelaskan mungkin pendapat dari Ibu. Ya, terima kasih Bu Kamila. Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu kan dari kata different, berbeda. Artinya pembelajaran yang dilakukan itu harus mengakomodasi keragaman dari murid yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu Ibu, matur nuwun. Jadi saya garis bawahi dengan kata-kata mengakomodir tentang keragaman karakter siswa gitu nggih Bu Nita, terima kasih. Kemudian ada dari Pak Selamat dan Pak Jati, karena dengan waktu yang terbatas ini saya lihat juga sudah berpendapat. Bisa yang belum ngisi sepertinya Bu itu nggih, Bu Triana nggih belum ngisi nggih. Ya nanti bisa dilengkapi dengan Bu Triana. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan kedua dan ketiga nggih Bapak Ibu tentang coba Bapak Ibu tuliskan pengalaman pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan, kemudian adalah bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu untuk memetakan kebutuhan peserta tersebut. Nah, karena dengan waktu yang cukup singkat, silahkan Bapak Ibu yang berkenan untuk open mic ini bertukar praktik baiknya atau mungkin menceritakan tentang pengalaman terbaiknya tentang pembelajaran berdiferensi. Monggo. Oke, saya catat dulu nggih. Ini pertama tadi sepertinya Pak Selamat. Monggo Pak Selamat bisa open mic. Ya, terima kasih Bu Kamila. Kemarin beberapa tentang pengalaman pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tentunya saja kita harus mengetahui dulu karakteristik, bakat minat, kemudian gaya belajar siswa. Sebab itu sebelumnya kita melakukan asesmen diagnostik, sehingga asesmen ini menjadi dasar kita untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengakomodir setiap kebutuhan dari peserta didik, baik dari gaya belajarnya, ada yang visual, auditory, kinestetik. Nah, itu bisa kita akomodir dengan hasil dari asesmen diagnostik itu. Itu Bu, mungkin sedikit pengalaman dari saya tentang pembelajaran tersebut. Baik, saya simpulkan berarti sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, panjenengan melakukan pemetaan secara tes diagnostik ya, begitu Pak Selamat. Kemudian untuk pengalamannya seperti apa Bapak untuk pelaksanaannya seperti itu? Memang untuk awal-awal, karena itu baru pertama kali, memang kita harus mempersiapkan alat dan bahannya cukup banyak Bapak Ibu untuk mengakomodir kebutuhan siswa. Nah, namun dengan itu mencoba untuk lebih baik lagi, dan semoga setelah Loka Karya ini saya bisa melakukannya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Bu. Oh begitu, terima kasih Pak Selamat atas pengalaman yang sangat luar biasa. Ini yang belum berpendapat atau belum kelihatan ceritanya nggih. Coba Bapak Jati bisa open mic seperti itu. Nggih, matur Bu terkait pembelajaran berdiferensiasi mungkin hampir sama dengan Pak Selamat yang sudah saya lakukan. Tapi yang saya coba praktikkan kemarin, saya bervariasi berdasarkan gaya belajar dari anak, di mana untuk diagnostiknya saya mendapat data dari BK karena memang sebelumnya dari guru BK melakukan diagnostik terkait gaya belajar anak, visual, auditory, ataupun kinestetik. Matur nuwun.
Ya, terima kasih Pak Jati, seperti itu. Jadi kalau di tempat Pak Jati melibatkan guru BK untuk pengkategorikan atau klasifikasi seperti itu, nggih. Terima kasih. Kemudian ini ada Bu Triana yang mau bercerita. Monggo Bu Triana. Iya Sudah Bu, yang kendalanya sudah ini nggih, sudah tidak ada kendala nggih. Tadi ya, sepertinya terlempar seperti itu, nggih. tempat saya hujan Bu, jadi agak terkendala. Tadi maaf tidak bisa mengisi Jambot, tapi saya akan mencoba untuk memaparkan dengan lesan. Yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid Ibu, ya berbeda-beda. Jadi kalau untuk yang mempunyai kemampuan kognitif tinggi, perlakuannya berbeda dengan yang mempunyai kognitif yang sedang ataupun yang kurang. Kemudian juga pembelajaran berdasarkan minat, kemudian gaya belajar siswa. Yang kedua, pengalaman untuk pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan, jujur saya lebih sering menggunakan pada diferensiasi konten. Jadi ketika pengamatan teman nyimak itu ya ada video, ada bacaan, kemudian ada gambar, kemudian sama diferensiasi produk Bu. Jadi anak saya berikan kebebasan untuk membuat produk dalam bentuk apapun yang mereka kuasai dan sumber daya di rumah yang mereka miliki. Itu Ibu yang pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, langkah memetakan kebutuhan. Yang pertama saya mencari saya memetakan dulu dengan asesmen awal secara sederhana pakai Google Form Ibu. Anak suka ada pilihannya, suka video, apakah suka gambar dan sebagainya. Itu Ibu kemudian untuk pengetahuan saya mencoba membuat soal sederhananya 10 soal untuk mengetahui bagaimana tingkat kognitif anak. Terima kasih Ibu, mohon maaf tadi terkendala sinyal. Ya, sami-sami Bu Triana, tetap semangat. Seperti itu saya rangkum atau garis bawahi dari pendapat dari Bu Triana ya, bahwa untuk pembelajaran diferensiasi itu disesuaikan dengan kebutuhan murid, bisa secara kognitif, minat, kemudian gaya belajar seperti itu. Kemudian untuk pengklasifikasinya dengan cara Google Form, kemudian dikuatkan dengan tes kognitif. Dan pembelajaran diferensiasi ini terdiri dari konten, proses, produk, dan konten. Diferensiasi konten, proses, dan produk begitu. Terima kasih sekali Bu Triana atas pendapatnya. Seperti itu saya lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu yang pengen berpendapat bisa di kolom chat, atau mungkin nanti kalau masih ada waktu kita bisa bercerita kembali, atau nanti saya beri link Google Drive untuk panjenengan bisa memberikan praktek terbaik tentang pembelajaran diferensiasi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kelihatan boten untuk gambar dari saya seperti ini. Coba menurut Bapak Ibu, kalau saya ada gambar seperti ini tentang pembelajaran diferensiasi, coba mungkin dalam pemikiran Bapak Ibu, atau mungkin ada kata-kata atau kalimat quotes, atau mungkin kalimat kunci yang ingin panjenengan sampaikan tentang gambar ini, monggo silakan bisa tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Sampun Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Pak Jati sudah menuliskan layani anak sesuai dengan karakternya. Kemudian ada Pak Malik, anak berbeda-beda keinginannya. Kemudian siapa ini? Beragam. Kemudian Pak Slamet, setiap anak itu unik dan berbeda. Nah, coba Pak Slamet bisa open mic seperti itu Pak. Unik yang seperti apa dan berbeda seperti apa? Mohon bisa dijelaskan dari hasil pemikiran Bapak dari gambar tersebut. Ya, terima kasih Bu Kamila. Jadi dari gambar tersebut saya berpikiran bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Nah, ini juga dari bakat minatnya itu juga sudah terlihat. Itu mungkin ada yang suka olahraga, ada yang sains, ada yang
seni dan sebagainya. Nah, itu kan berarti setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menyamaratakan setiap anak itu sama. Ya, perlakuannya pun juga berbeda. Mungkin itu pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Slamet, kemudian dari kolom chat juga Bapak Ibu Bapak Ibu juga sudah berpendapat. Nah, dari hasil pendapat Bapak Ibu, kemudian dari hasil gambaran ini tadi, nah maka bisa kita simpulkan bersama nggih Bapak Ibu, dan ini dari literatur buku pengarang Tomlinson tahun 2000 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, kemudian aspek kebutuhan murid di sini adalah persiapan, kemudian ada minat belajar dan profil belajar. Begitu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup sesi daring lokakarya ketiga ini, coba sekarang kita merefleksi nggih Bapak Ibu tentang pembelajaran daring hari ini. Silahkan tuliskan dalam kolom chat tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran lokakarya ketiga ini secara daring seperti itu. Silahkan mohon dituliskan dalam kolom chat. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, ini agak gelap karena mendung sekali. Jadi agak gelap begitu. Monggo silakan berefleksi. Pak, don't be afraid to be different. Wah, luar biasa nih Punita ini, mantap. Kemudian sudah tidak sabar ingin praktek, ingin di kelas. Oke, baik Bapak Ibu, itu merupakan semakin mendalami terkait diferensiasi. Nah, itu adalah refleksi dari panjenengan. Semoga bisa ke depan bisa menjadi guru yang lebih inovatif lagi, nggih. Oke. Untuk seri selanjutnya adalah, nah kalau dari panjenengan sudah merefleksikan tentang pembelajaran hari ini, izinkan saya untuk memberikan motivasi buat diri saya dan panjenengan juga tentang guru seperti itu. Saya izin memberikan pantau di mana ini adalah teropong senapan untuk mendidik, tekan pelatuk dengan jari, sekolah menjadi tempat terbaik, menuntut ilmu mewujudkan mimpi. Yuk terus jadi guru yang inovatif. Salam sehat dan bahagia. Oke, gitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk lokakarya ketiga ini. Nah, sebelum saya tutup, mohon bantuan, mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi evaluasi fasilitator untuk kegiatan lokakarya daring hari ini. Kemudian sebelum ditutup, sepertinya ini saya sesi terakhir nggih Bapak Ibu, kita foto bersama supaya bisa menjadi dokumentasi nanti panjenengan direfleksi minggu ketiga gitu. Yuk kita open mic, open video semua Bapak Ibu, ini saya stop. Ya udah ya. Oke. 1, 2, 3, tahan. Ya. Sudah. Sekali lagi Bu, sekali lagi. 1, 2, 3. Ampun. Bu Mila masih mute, Bu. Oh iya, terima kasih Bunita. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan lokakarya 3 daring ini. Semoga panjenengan tetap semangat seperti itu. Kita tutup dengan doa. Monggo Pak Jati bisa membuka, kemudian ini bisa membantu untuk menutup kembali. Terima kasih Pak Jati. Matur nuwun Bu Mila. Baik teman-teman, alhamdulillah kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan yang sudah kita dapatkan dapat kita aplikasikan untuk kedepannya dan kita dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Doa mulai. Doa selesai, kami kembalikan ke Bu Kamila. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan panjenengan bisa live dari meeting ini. Semoga tetap sehat. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.